Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Ibu Guru semuanya, apa kabar? Ibu Guru berharap semua sehat ya, agar kita dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Hari ini kita akan belajar tentang keliling lingkaran. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menentukan keliling lingkaran. Lalu apa sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya banyak. Misalnya, ketika kalian melihat tayangan ini adalah cetakan kue yang terbuat dari aluminium, maka kita dapat memperkirakan berapa panjang bahan yang akan kita gunakan. Yang kedua, jika kalian ingin menghias tutup toples supaya kelihatan cantik dihias dengan pita hias, maka kita dapat memperkirakan berapa panjang pita yang akan kita gunakan. Yang ketiga, ketika kalian bersepeda, kalian dapat mengukur berapa panjang lintasan yang kalian lewati setelah mengetahui berapa kali roda sepeda kalian tersebut berputar. Mari kita lihat pengamatan berikut. Ini adalah gambar lingkaran. Kita dapat menggambar lingkaran dengan menggunakan jangka. K adalah panjang keliling lingkaran. D adalah panjang diameter lingkaran. Pada gambar, kita akan membuat R dengan panjang 7 cm. Maka D sama dengan 2R, berarti 2 dikali 7 sama dengan 14 cm. Setelah digambar dan diukur, kelilingnya adalah 44 cm. Sekarang kita akan bandingkan antara keliling dan diameter. Kita tulis K berbanding D, atau K per D, tadi K-nya 44, D-nya adalah 14, maka menjadi 44 per 14. Sama dengan, kita sederhanakan masing-masing bagi 2, 44 dibagi 2 sama dengan 22, 14 dibagi 2 sama dengan 7. Maka K per D sama dengan 22 per 7. Amati tayangan kedua. Pada gambar, lingkaran memiliki panjang diameter 10 cm. Kita singkat, D sama dengan panjang diameter lingkaran, K sama dengan keliling lingkaran. D sama dengan 10 cm, maka R sama dengan D per 2, sama dengan 10 per 2, sama dengan 5 cm. Setelah selesai, diukur kelilingnya adalah 31,4 cm. Perbandingan antara keliling dan diameter lingkaran kita bisa tulis menjadi K berbanding D, atau K per D sama dengan, tadi kelilingnya 31,4, D-nya 10, maka kita tulis menjadi 31,4 per 10, sama dengan 3,14. Berdasarkan pengamatan 1 dan 2, kita simpulkan bahwa perbandingan K per D sama dengan 22 per 7. Dan pada pengamatan kedua, K per D sama dengan 3,14. Nilai K per D disebut konstanta V. Dibaca V atau P. Jadi, P sama dengan K per D. Nilai P merupakan nilai pendekatan P sama dengan 22 per 7 atau 3,14. Dengan catatan, jika dalam soal nilai jari-jari atau R merupakan kelipatan 7,
yaitu 7, 14, 21, 28, dan seterusnya, maka kita menggunakan pi sama dengan 22/7. Tapi jika dalam soal bukan kelipatan 7, maka nilai pi sama dengan 3,14. Selanjutnya kita akan belajar tentang rumus keliling lingkaran. Tadi kita sudah jelaskan bahwa pi adalah K per D, maka K sama dengan pi dikali D. K sama dengan pi dikali 2R, karena D tadi sama dengan 2R. Kemudian kita tulis kembali, angka kita taruh di bagian depan, maka kita tulis menjadi K sama dengan 2 kali pi kali R. Jadi, rumus keliling lingkaran adalah K sama dengan pi dikali D, atau K sama dengan 2 kali pi dikali R. Kapan digunakan? Untuk memudahkan, jika dalam soal yang diketahui adalah D, maka gunakan rumus K sama dengan pi dikali D. Dan jika dalam soal yang diketahui adalah R, maka gunakan rumus K sama dengan 2 pi R. Setelah mengetahui rumus keliling lingkaran, sekarang kita akan berlatih soal. Contoh 1. Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 42 cm. Hitunglah keliling lingkaran tersebut. Kita cermati soal dengan menjawab. Yang diketahui adalah R, 42 cm. Di dalam soal yang diketahui adalah R dengan kelipatan 7. Maka rumus yang kita gunakan, kita tulis K sama dengan 2 dikali D sama dengan pi dikali 2R. Karena dalam soal yang diketahui ada jari-jari, maka kita gunakan pi kali 2R. Jadi, pi kelipatan 7 tadi, maka kita gunakan 22/7 dikali 2 dikali 42. 42 dan 7 kita coret. 7 dibagi 7, 1. 42 dibagi 7, 6. Maka menjadi 22 dikali 2 dikali 6. 22 dikali 2 sama dengan 44 dikali 6. 44 dikali 6 sama dengan 264. Jadi, keliling lingkaran tersebut adalah 264 cm. Contoh kedua, perhatikan gambar di samping. Berapakah keliling lingkaran tersebut? Kita jawab, yang kita ketahui dalam soal adalah D. D sama dengan 20 cm. Maka, rumus yang kita gunakan adalah K sama dengan pi dikali D. Pi-nya, karena bukan kelipatan 7, maka kita gunakan 3,14. Maka menjadi K sama dengan 3,14 dikali 20. Hasilnya 68,2 cm. Jadi, keliling lingkaran tersebut adalah 68,2 cm. Setelah kita menyaksikan pembahasan tadi, kita akan merangkum pembelajaran kita. Diameter disingkat D sama dengan 2 kali R. Dan jari-jari singkat R sama dengan per 2. K untuk rumus keliling, K sama dengan 2 dikali D. Jika di dalam soal yang diketahui adalah diameter. K
K sama dengan 2πr jika yang diketahui dalam soal adalah jari-jari. Setelah mendengarkan penjelasan, maka kalian bisa menerapkan apa yang kalian ketahui tadi dengan mengerjakan latihan-latihan berikut. Ibu menyiapkan 2 latihan. Silahkan kalian berlatih di buku tulis soal-soal yang Ibu tayangkan berikut ini. Soal yang pertama, ada sebuah lingkaran dengan panjang jari-jari 10 cm. Pertanyaan, hitunglah keliling lingkaran di atas. Silakan mengerjakan di buku tulis. Tuliskan tahapannya, apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, kemudian gunakan rumus keliling lingkaran. Yang kedua, soal kedua, sebuah toples bertutup dengan tutup diameter 28 cm. Pertanyaannya, hitunglah keliling tutup ember pada gambar tersebut. Silahkan berlatih di buku tulis, cermati soal, tulis apa yang diketahui, kemudian gunakan rumus keliling lingkaran. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Ibu akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.